Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Puspitasari, peserta PGP Angkatan 5, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ini mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Baik, sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan pemantik, saya akan membacakan sebentar mengenai profil singkat Ki Hajar Dewantara atau KHD. Yang pertama, nama lahir beliau ini adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memiliki semboyan yang cukup terkenal di dunia pendidikan, yaitu Engarso Sung Tulodo, Eng Matthew Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini memiliki makna bahwa seorang guru itu sudah seharusnya menjadi contoh yang baik di depan, kemudian di tengah untuk menyemangati, dan di belakang sebagai pendorong atau motivator, seperti itu. Baik, itulah profil singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan. Untuk menjawab tugas 1.1.A.8, ini ada pertanyaan pemantik yang disajikan. Ini ada 3 pertanyaan. Di sini bisa kita lihat. Saya akan mencoba menjawab dulu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ini sebelum ya. Jadi sebelum saya membaca modul, menurut saya yang saya pahami bahwa saya percaya bahwa murid itu adalah orang yang berharap mendapat ilmu dan pengetahuan serta kepribadian yang baik. Jadi saya memaknainya hanya sesederhana itu. Kemudian pada poin pembelajaran, saya percaya bahwa pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Lalu setelah saya membaca modul 1.1, apa ya, kepercayaan atau yang saya maknai jadi berbeda seperti itu. Jadi saya percaya bahwa murid itu adalah orang yang berhak mendapat tuntunan budi pekerti yang baik. Kemudian ilmu dan pengetahuan juga. Nah, di sini murid itu sudah diberikan kodrat oleh Tuhan Yang Maha Esa dari lahir. Jadi ini ada namanya kodrat alam. Nah, kodrat alam di sini ini merupakan sikap atau apa ya, gampangannya tabiatnya didasarkan dari kondisi alam atau lingkungan sekitarnya. Jadi daerah satu dengan daerah yang lainnya ini sangat bisa saja berbeda seperti itu. Dan anak juga dari kodrat alamnya ini, kemudian dari kodrat lahirnya itu juga sebenarnya sudah memiliki apa ya, semacam bakat atau potensi seperti itu. Nah, disinilah peran uh, guru bahwa murid itu memang harus dituntun gitu ya. Kemudian jadi murid itu bukan kertas kosong yang guru itu akan menulis atau menggambar di kertas kosong tersebut. Namun kertas itu sudah ada tulisan ataupun gambar. Nah, di sini guru menebalkan. Nah, ini yang mungkin lebih dianggapnya sebagai menuntun seperti itu ya. Kemudian murid ini selain dia juga memiliki kodrat alam, nantinya dia juga akan memiliki kodrat zaman. Jadi otomatis murid zaman dahulu dengan murid zaman sekarang pun bisa saja cara belajarnya atau mungkin memang itu juga berbeda karena zamannya sudah berbeda gitu. Guru pun di sini juga dituntut ya untuk mengajar atau mendidik siswa itu ya sesuai dengan zamannya gitu karena mereka pun uh, didatangi oleh yang namanya kodrat zaman gitu dan ini tidak bisa dihindarkan. Jadi seperti itu yang saya simpulkan atau saya percaya bahwa murid itu adalah orang yang berhak mendapat tuntunan budi pekerti yang baik, kemudian ilmu dan pengetahuan ya itu.
Kemudian, untuk pembelajaran, setelah saya membaca modul, saya percaya bahwa pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pengajaran ilmu pengetahuan yang membahagiakan. Jadi, ini membahagiakan dan itu bersifat merdeka ya di situ. Jadi, kalau kita hidup saja itu juga apa yang membuat kita bahagia? Kita merasa bebas, kita merasa merdeka, itu bisa membuat kita bahagia. Nah, merdekanya di sini adalah merdeka lahir dan batin ya. Jadi kalau lahir ini ya memang berkaitannya dengan pengajaran, sedangkan yang batin ini terkaitnya dengan pendidikan karakter budi pekerti yang baik tadi. Jadi saya memaknai pembelajaran, saya percaya bahwa pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik serta pengajaran ilmu pengetahuan yang membahagiakan dan merdeka. Ya, itu. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya jawab, di sini pemikiran atau perilaku yang berubah adalah saya mempercayai bahwa siswa itu memiliki kodrat alam. Ya, jadi siswa memiliki kodrat alam dari lahir yang diberikan oleh Tuhan, sehingga sikap atau tabiatnya itu sangat bisa dan sangat mungkin berbeda-beda antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, gitu ya. Kemudian saya juga berpikir bahwa siswa dan sebenarnya saya di sini menambahkan guru ya. Siswa dan guru memiliki kodrat sama, di mana di sini siswa dan guru akan belajar ya, akan belajar, kemudian akan dididik itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Jika abad 21 ya berarti mengikuti abad 21. Kemudian tetapi di sini saya tekankan bahwa walaupun pembelajaran itu harus mengikuti zaman, namun pendidikan itu juga tidak boleh melanggar atau apa ya, tidak sesuai dengan budaya gitu. Karena pendidikan itu tidak lepas dari budaya, ini di bawah saya tuliskan. Nah, di sini peran pentingnya adalah guru sebagai penuntunnya seperti itu. Ya, agar anak-anak ini tidak jadi salah langkah seperti itu. Ya. Kemudian pemikiran atau perilaku yang berbeda dari saya mengedepankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid gitu. Jadi kalau dulunya kita mungkin banyak yang ceramah terus gitu, sekarang kita mengoptimalkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Bisa mereka berdiskusi, diberikan game-game yang menarik, kemudian nanti ditarik kesimpulan seperti itu. Kemudian saya mempercayai pemikiran atau perilaku bahwa belajar itu harus bahagia dan merdeka. Tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi ketika anak itu belajar, yang terpenting mereka harus bahagia dan merdeka. Jadi mereka merasa bebas untuk belajar tentang karakter budi pekerti, kemudian pengajaran juga mereka merasa bebas seperti itu, tapi tetap mendapat tuntunan dari guru. Kemudian di sini saya juga menuliskan bahwa hukuman itu bukan suatu solusi gitu ya. Jadi hukuman itu bukan suatu solusi. Sebenarnya bukan lebih menyebutnya hukuman ya, tapi lebih kepada apa ya, penguatan atau motivasi atau memberi semangat gitu. Nah ini caranya bagaimana supaya kita tidak melakukan hukuman seperti itu. Mungkin bisa kita bikin dulu adalah membuat kesepakatan kelas gitu ya. Kalau di PGP mungkin keyakinan kelas seperti itu. Kalau ini mungkin semacam juga kesepakatan kelas seperti itu. Jadi agar kita menghindari yang namanya hukuman. Jadi lebih kepada penguatan, motivasi dan semangat. Walaupun mungkin ada ya game-game yang dirasa nanti hukumannya dikasih bedak atau spidol seperti itu. Katanya biar seru atau seperti apa seperti itu. Tapi menurut saya tidak semua anak itu suka diperlakukan seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga atau yang terakhir yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini penerapan yang lebih baiknya sebenarnya ini
dibilang sederhana juga tidak sederhana, dibilang tidak sederhana juga tidak. Bagaimana ya? Nah ini, yang saya tuliskan adalah penerapan yang lebih baiknya. Saya cukup menuliskan 3 hal. Di sini adalah tadi saya tekankan, pembelajaran ini harus berpusat pada murid. Jadi kita memberikan kesempatan lebih banyak kepada murid. Kita hanya menuntun di situ, meluruskan apa yang perlu diluruskan, seperti itu. Kemudian saya juga ini penerapan yang lebih baiknya adalah bahwa kita juga harus belajar IT ya, agar kita melek IT karena kaitannya dengan kodrat zaman tadi, kita harus melek IT. Kemudian yang terakhir adalah sebagai guru, penerapan yang baik adalah saya memberikan teladan yang baik, semangat dan motivasi di sini. Jadi bukan hukuman. Nah, dari ketiga hal ini, inilah yang akan memicu saya menjadi lebih sabar. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya bahas tentang tugas 1.1.A.8. Kemudian selesai, dan inilah foto saya ya, tadi belum saya tampilkan. Sekian itu saja 3 pertanyaan yang sudah saya jawab di tugas 1.1.A.8. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.